I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Mulai dari pertengahan abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Pengertian demokrasi dalam buku berjudul Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi dari Herli Subiakto dijabarkan latar belakang pendekatan metode studi komunikasi politik, dan kepemimpinan politik akan membentuk demokrasi itu sendiri. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada setiap warga negara untuk mendapat serta turut serta dalam mengambil keputusan di pemerintahan. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi merupakan salah satu bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas masyarakat rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik agar dasar sistem perwakilan yang kemudian menjaminkan pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua adalah Harishoke. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat karena dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi diri dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Yang ketiga adalah Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Demokrasi menurut Aristoteles sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Yang selanjutnya adalah yang keempat, Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain, yaitu pertama legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan dan melaksanakan undang-undang, yang ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut terdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lain. Yang kelima adalah Avan-Gavan. Menurut Avan, demokrasi sendiri terbagi menjadi 2 definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara. Sementara secara empiris, adalah demokrasi adalah perwujudan dunia politik. Yang keenam, menurut Abraham Lincoln, demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketujuh adalah Joseph A. Schemer.
Menurut Joseph A. Schummer, demokrasi adalah suatu perencanaan institusi. Perencanaan tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan politik, di mana setiap individu akan memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan komparatif. Hal itu dilakukan atas dasar suara rakyat. Sejarah singkat demokrasi di dunia. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Dalam buku berjudul Rise of the Democracy yang ditulis oleh Walter Dougall, terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga 1877. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung dari zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, terbentuklah pemerintahan relatif demokrasi diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Pengertian nilai-nilai demokrasi. Nilai atau value adalah suatu standar berlaku yang telah diyakini secara psikologis telah menyatu pada diri seseorang. Misalnya standar berlaku guru, jujur, sabar, dan demokratis. Nilai demokratis adalah sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat. Nilai demokratis adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan pendapat, dan memahami dan menyadari keanekaragaman lingkungan. Indikator-indikator nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, mengemukakan nilai dalam demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan personal secara damai dan melembaga. 2. Menjamin ketersegarakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 4. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity. 5. Menjamin tegaknya keadilan. Manfaat demokrasi. Menurut Zainal Arifin, nilai demokrasi adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat antar sesama, menghormati dan melindungi antar sesama, memahami kewajiban diri sendiri, menciptakan komunikasi yang aktif. Yang terakhir adalah memberikan kesejahteraan bersama. Fungsi nilai demokrasi adalah menumbuh kembangkan nilai rasa sosial antar sesama, menciptakan hubungan positif di lingkungan sekitar, membangun pribadi yang peduli terhadap sesama, membangun dan mengembangkan potensi seseorang, membentuk karakter dan integritas yang bermakna dalam kehidupan. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2. 1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik, pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Pers yang bebas, perlindungan HAM, pengawasan terhadap administrasi negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemerintahan yang berdiskusi, di pemilihan umum yang bebas, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua adalah prinsip non-demokrasi atau kediktatoratan. Pemusatan kekuasaan, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, rule of power, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret, pemilihan umum yang tidak demokratis, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab, tidak adanya atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan pers.
Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan, penggunaan paksaan, tidak adanya HAM, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Berikutnya adalah jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi secara aspirasi rakyat, ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang kedua adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, ada demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi: pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang ditulis dengan konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ciri perwakilan: dalam pemerintahan akan diwakili oleh seseorang yang dipilih. Contoh-contoh sikap demokrasi: bersikap adil kepada semua orang. Jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan musyawarah dan pengembalian keputusan. Selalu menghargai perbedaan pendapat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.